Untuk yang non-dit mitra kerjanya itu dengan LIPI, dengan BMKG. Di FMIPA ini selalu menjadi juara. Jadi bank lebih suka mengambil alumni FMIPA. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, balik lagi nih di Bincang UNESA, kali ini bersama dengan Doni. Nah, Doni kali ini sudah berada di salah satu fakultasnya para juara di Universitas Negeri Surabaya, yaitu ada di Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA. Nah, kali ini Doni juga akan langsung mendatangkan dekan dan juga berserta wakil dekannya. Langsung aja kita kenalkan bersama-sama, ada dekan FMIPA, Profesor Dr. Matlazim MSI. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Baik, berikutnya ada Wakil Dekan Bidang Akademik, Profesor Dr. Fida Rahmadiarti MKes. Bagaimana kabarnya, Prof? Ya, Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum, adik-adik semua. Luar biasa. Baik, kita sapa. Berikutnya ada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, ada Ibu Dr. Hajah Masriah MPD. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita sapa juga ada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Ada Ibu Dr. Siva Indana MPD. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum para juara. Wah, keren banget ya. Hari ini bersama dengan pembimbing dari para juara dengan dekan dan juga wakil dekannya secara langsung di FMIPA. Nah, langsung saja nih ya. Biasanya calon-calon mahasiswa khususnya di FMIPA ini akan bertanya-tanya nih, Prof ya. Gimana sih masuk di FMIPA ini? Apakah susah ya nanti kalau untuk kuliahnya begitu? Wah, ini ada stereotip seperti itu, Prof. Mungkin boleh dibantu menjawab, Prof? Ya, terima kasih untuk adik-adikku semua, calon para juara semua. Saya informasikan bahwa masuk FMIPA UNESA ini tidak sulit ya, asalkan Anda punya sedikit bekal tentang kemipaan, insya Allah sudah bisa lolos menjadi mahasiswa FMIPA dan calonnya para juara. Wah, luar biasa. Nah, jadi kalau untuk masuknya tidak sulit ya guys, nggak sulit, jadi jangan takut. Lalu bagaimana dengan perkuliahannya, Prof? Apakah perkuliahannya nanti bisa lulus tepat waktu nih? Kan biasa ditakutkan oleh mahasiswa tuh takutnya lulusnya ini nih bisa 5 tahun ya atau lebih nih begitu, Prof. Bagaimana itu tanggapannya, Prof? Iya, ini kebanyakan salah ya, salah kaprah dalam memahami FMIPA ini. Dikira FMIPA ini kuliahnya lama. Ternyata dalam kenyataan mahasiswa FMIPA ini bisa lulus 3,5 tahun ya. Wow. 4 tahun itu rata-rata, tapi banyak yang lulus 3,5 tahun. Dan jangan bayangkan menjadi mahasiswa FMIPA itu kemudian harus menghafal banyak rumus-rumus, tidak ya. Tidak harus. Saya sendiri ini orang fisika, tidak pernah menghafal rumus. Tetapi rumus itu otomatis sedikit demi sedikit itu akan kami pahami ya selama 4 tahun kuliah di FMIPA ini, dan tidak perlu menghafal. Otomatis nanti akan bisa mengerti. Jadi tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut ya, Kece People ya. Itu keywordnya di situ. Baik, bagaimana mungkin yang perlu disiapkan untuk calon adik-adik ini, calon mahasiswa ini? Mungkin ada Prof Fida mungkin ingin menjawab, boleh Prof, silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk persiapan masuk di FMIPA ini tentu saja yang pertama adalah kompetensi akademik ya. Jadi adik-adik calon mahasiswa FMIPA kan tahu untuk masuk FMIPA ini kan ada 3 jalur ya. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada SPMB ya, Mandiri UNESA. Nah, untuk masuk ke 3 jalur ini tentunya yang semuanya sama, prinsipnya adalah kompetensi akademik. Kemudian kalau nanti di SPMB Mandiri itu juga ada jalur prestasi ya. Jadi jalur prestasi itu selain kompetensi akademik juga dilihat prestasi-prestasi mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun yang bersifat non akademik. Baik. Kemudian untuk kompetensi dasar apa saja yang harus dimiliki oleh siswa dan juga mungkin calon mahasiswa di sini untuk bisa diterima di FMIPA? Ya, untuk di FMIPA
karena ini MIPA fakultasnya fakultas MIPA, maka kompetensi dasar yang dimiliki adalah MIPA ya. Jadi matematika, fisika, kimia, biologi ya. Jadi 4 mata pelajaran ini yang harus dikuasai oleh calon mahasiswa yang akan masuk FMIPA UNESA. Selain ada juga tes potensi akademik dan bahasa Inggris ya. Biasanya itu selalu mengikuti ya di dalam masuk ke perguruan tinggi, di antaranya di FMIPA ini. Oke, baik. Kemudian Prof, seperti kita ketahui tadi yang perlu disiapkan adalah mata pelajaran 4 tadi ya, matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, mungkin ada nggak mata kuliah unggulan? Nah, di FMIPA ini sendiri yang mungkin bisa diberitahu kepada KC People di sini. Ya, jadi kurikulum di FMIPA ini adalah berbasis ecopreneurship gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan di FMIPA. Nah, di FMIPA ini, jadi semua mahasiswa yang kuliah di FMIPA ini di semester 1 dan semester 2 itu ada mata kuliah tingkat persiapan bersama, yaitu mata kuliah TPB, ada matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, dan terkait dengan kurikulum tadi, ada mata kuliah konservasi sumber daya alam dan ada mata kuliah kewirausahaan. Inilah kenapa kurikulum FMIPA ini berbasis pada ecopreneurship gitu. Jadi mahasiswa diajari untuk mencintai lingkungan ya, sejak di perguruan tinggi, termasuk diajari bagaimana berwirausaha ya, ketika nanti dia lulus bisa diimplementasikan. Baik, telah disebutkan ya berbagai macam kelebihan dan juga mata kuliah unggulan di Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam kali ini oleh Prof. Vida. Nah, tentunya fasilitas juga akan mensupport bagaimana proses pembelajaran di FMIPA ini. Langsung saja mungkin boleh dijelaskan ini Bu Siva, bagaimana untuk fasilitas dan juga sarana prasarana di FMIPA ini? Oh, kalau sarana prasarana ini lebih cocok Bu Mas Ria. Oh, nanti baik. saya di prestasi mahasiswa. Oh, baik. Ibu Mas Ria, baik. Silakan Ibu. Sarana prasarana di FMIPA ini insya Allah sudah lengkap. Jadi setiap jurusan itu mempunyai laboratorium baik yang pendidikan maupun non pendidikan. Bahkan kita punya laboratorium alam itu di Busem itu, kita juga bisa punya laboratorium alam di situ. Kalau mereka melakukan lab di luar itu bisa di Busem itu. Wah, itu adalah salah satu untuk sarana prasarana unggulan ya. Ada lagi mungkin ini Bu, mungkin yang menunjang untuk kegiatan belajar mengajar di FMIPA. Kita punya juga lab terpadu itu yang alat-alatnya itu hanya dimiliki oleh MIPA, bahkan perguruan tinggi itu nggak punya. Wow. Itu bisa digunakan oleh semua mahasiswa MIPA, bahkan digunakan juga oleh peneliti luar yang ingin menganalisis data, itu juga lab terpadu. Dan juga kita punya gedung perpustakaan yang sudah bagus, itu juga lab multimedia milik FMIPA yang sudah sangat bagus sekali. Wow, luar biasa. Keren ya. Jadi belajar di FMIPA ini emang kita ditunjang dengan kualitas pendidikan yang luar biasa dan juga dengan fasilitas yang memadai dan yang pastinya komplit, all in one package di sini. Nah, kemudian bagaimana untuk penerapan MBKM di FMIPA sendiri sesuai dengan program dari Mas Menteri ini? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi untuk MBKM ini FMIPA menerapkan mulai angkatan 18 ya, 18, 19, kemudian yang wajib ini memang angkatan 20. Jadi kita menerapkan 40 SKS belajar di luar kampus. Untuk mahasiswa non kependidikan itu PKL atau magang itu wajib. Kemudian yang 20 SKS itu bisa student exchange, bisa juga KKN ya, KKN tematik. Begitu juga untuk yang pendidikan, program studi pendidikan, itu mahasiswa bisa melakukan PLP, ya, pelatihan mengajar di sekolah, itu 20 SKS, kemudian yang 20 SKS-nya juga bisa memilih student exchange atau KKN. Kemudian mungkin saya menambahkan, jadi sistem pembelajaran di FMIPA ini sebelum-sebelumnya ya, atau saat ini itu selain teori juga praktek itu di laboratorium, juga kita ada kegiatan aktivitas di luar kampus. Jadi
misalnya ke Taman Nasional Baluran, kemudian ke LIPI di Bogor, kemudian di Kebun Raya Purwodadi itu ya, atau di BMKG nggih Pak Dekan nggih. Saya kira itu jadi implementasi MBKM sudah kami terapkan mulai angkatan 2018. Ya, saya tambahkan Boleh, silakan. adik-adik ini apa itu MBKM, mungkin adik-adik masih asing atau masih sedikit pemahaman tentang MBKM. MBKM ini punya tujuan yang mulia di mana mahasiswa itu diperkenalkan ya permasalahan nyata, kehidupan nyata yang ada di masyarakat maupun yang ada di dunia kerja, dunia industri, dunia usaha. Nah, begitu mahasiswa diterjunkan ke masyarakat, maka mahasiswa akan mendapatkan imbal balik. Jadi permasalahan-permasalahan apa yang bisa diberikan solusi oleh mahasiswa yang selama ini sudah dipelajari di kampus, maka mahasiswa bisa memberikan alternatif solusi sehingga masyarakat bisa mendapatkan solusi dan mahasiswa bisa belajar dari masyarakat. Itu adalah tujuan MBKM ya adik-adik ya. Jadi jangan kemudian dianggap ini memberatkan mahasiswa, tidak. Malah justru mahasiswa diberi pengalaman yang berbeda dibanding mahasiswa yang dulu-dulu yang belum pernah mengalami MBKM. Oke, luar biasa penambahannya ya dari Dekan secara langsung ini, Prof. Lazim menjelaskan untuk MBKM itu bagaimana ya untuk mahasiswa khususnya di FMIPA UNESA. Baik, kemudian bagaimana nih misalnya untuk para mahasiswa ingin memfasilitasi untuk bisa belajar bersama atau belajar berkelompok begitu. Apakah mungkin dari FMIPA sendiri memberikan fasilitas khusus untuk kelompok-kelompok belajar tersebut? Ya, terima kasih Mas Doni. Jadi begini, tadi sudah kami jelaskan terkait sistem pembelajaran ya. Jadi kalau belajar kelompok ini punya dua makna. Belajar kelompok yang sifatnya akademik itu biasanya kita belajar berdasarkan problem based learning dan project based learning. Kemudian ada work laboratory, itu mereka belajar kelompok. Pasti belajar kelompok ya, karena diperlukan kolaborasi di antara mahasiswa. Ada yang belajar kelompok ini sifatnya yang akademik tapi menunjang. Jadi kokurikuler. Jadi seperti di MIPA ini misalnya saya berikan contoh di biologi itu ada kelompok-kelompok studi namanya atau kelompok-kelompok belajar. Misalnya kelompok studi mikrobiologi, kelompok studi lingkungan, ada kelompok studi fisiologi tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi bisa saya tambahkan, boleh, Mas Doni? Silakan. Ya, jadi di FMIPA ini adik-adik kalau biasanya di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang kegiatan akademik, di FMIPA ini juga ada. Jadi di FMIPA ini ada kegiatan seperti robotik, kemudian ekokampus. Nah ini, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang memang menunjang prestasi, seperti program kreativitas mahasiswa, kemudian kewirausahaan, kemudian kegiatan misalnya yang dipersiapkan untuk lomba-lomba. Dan di FMIPA ini selalu menjadi juara kalau ikut lomba-lomba untuk persiapan itu. Sehingga memang sudah disetting para ormawa itu mendampingi mereka, bagaimana mereka punya kemampuan-kemampuan itu untuk menunjangnya. Di situ kalau di FMIPA nanti pasti menyenangkan. Dari Bu Siva nih pasti menyenangkan ya. Jadi jangan takut ya dengan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam FMIPA ya. Saya tambahkan, boleh. Ormawa tadi itu organisasi mahasiswa. Mahasiswa ya. Nah di sana itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya masing-masing. Jangan dikira MIPA, mahasiswa MIPA itu hanya belajar matematika, fisika, kimia, biologi, bukan. Tetapi di MIPA ini juga diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Yang punya bakat nyanyi, diberi kesempatan untuk latihan nyanyi. Difasilitasi oleh Bu WD3 untuk terus mengembangkan bakatnya. Yang punya bakat olahraga disiapkan ya fasilitasnya oleh Bu WD2 supaya nanti minat bakat itu bisa berkembang secara optimal sesuai dengan
bakat dan minat masing-masing. MTQ juga, Prof. Mungkin saya MTQ juga ya. Gudangnya ini. Boleh, Iya. boleh, monggo. Untuk masuk di UNESA, termasuk juga FMIPA itu kan ada jalur SPMB lah, itu ada jalur keagamaan namanya di situ. Ya. Nah, di jalur keagamaan itu disaring ada calon mahasiswa yang punya hafalan, jadi yang hafidhoh itu bisa masuk di situ, atau yang jalur MTQ jadi punya kemampuan baca Al-Quran, qiraah itu bisa masuk situ. Kemudian dari pesantren yang bisa baca kitab itu bisa masuk lewat jalur SPMB keagamaan. Juga ada jalur kepemimpinan, jadi adik-adik yang di sekolahnya itu pernah menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS itu bisa masuk SPMB jalur kepemimpinan itu bisa. Jadi itu tidak sia-sia kalau kalian punya bakat di situ. Baik, sudah dijelaskan ya untuk berbagai macam jalur masuk oleh Bu Mas secara langsung di sini. Jadi banyak sekali jalur masuknya untuk bisa menjadi mahasiswa FMIPA UNESA. Nah, bagaimana dengan jalur keluar ataupun lulusannya? Nah, lulusannya bagaimana nih? Mungkin boleh dijawab oleh Pak Dekan. Ya, Pak Dekan, ya. monggo. Ya, jadi berdasarkan ini ya stress study ya, jadi studi ini pelacakan alumni FMIPA UNESA. Ini didapatkan bahwa sebagian besar memang itu menjadi guru yang pendidikan ya, yang pendidikan. Jadi Dosen, ya? Atau dosen. ada dosen, ada guru ya. Ini yang paling banyak. Kemudian yang non-dik itu banyak juga yang bekerja di lembaga-lembaga negara seperti Bakor Kamla, Badan Koordinasi Keamanan Laut ya. Ya, ada. Kemudian ada yang di BMKG, ada yang PLN, LIPI. kemudian LIPI. bank LIPI ya, LIPI, Ya. kemudian di bank ya, banyak yang di bank ini juga banyak. Di Pemprov, Di Pemkot. Pemprov, Pemkot ini juga banyak. Nah, kenapa bank itu lebih suka mengambil lulusan FMIPA? Itu ternyata kami pernah mengundang para direksi bank, lulusan FMIPA itu punya daya pikir yang logis gitu ya, analisis yang kuat. Jadi untuk menganalisis calon Kreditor. calon kreditur ya, calon nasabah supaya nanti tidak terjadi pinjaman yang macet itu ya. Itu perlu analisis sebelum disetujui pinjamannya. Lah ini alumni FMIPA ini punya analisis dan daya pikir logika yang sangat kuat. Jadi bank lebih suka mengambil alumni FMIPA. Wah, jadi untuk lulusannya pun juga luas ya, tidak terbatas hanya di ruang lingkup tertentu begitu. Iya. Bagaimana dengan mitra kerjanya, Prof? Nah, Dari FMIPA sendiri. untuk mitra kerjanya itu mitra kerja terkait dengan yang mahasiswa pendidikan itu banyak sekali kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan ya, pendidikan dasar maupun lembaga pendidikan tinggi. Jadi mahasiswa mahasiswa kelas unggulan, kelas internasional itu bisa magang ya, PLP Ke luar negeri ya. ke luar Praktek ngajar negeri. di luar negeri. Wah, Iya. student Iya. exchange-nya di luar negeri Iya. begitu ya? Student exchange di luar negeri, internship-nya itu. Kemudian kalaupun di dalam negeri dibuka di sekolah-sekolah internasional Iya. yang ada di dalam negeri. Nah, ini kami sudah bekerja sama. Bahkan lulusan kami banyak yang menjadi guru di sekolah-sekolah internasional di Indonesia. Ada juga yang direkrut di Malaysia itu, yaitu Rizky itu menjadi guru sekolah internasional di Malaysia. Jadi setelah magang di sana, kemudian sekolahnya tertarik untuk merekrut alumni FMIPA. Kemudian yang lulusan ya ini pendidikan, ada juga yang ini ya, yang menjadi analis ya. Kebanyakan analis yang itu lebih banyak di lulusan kimia dan biologi. Itu bekerja sebagai analis ya. Mitra kerja Prof, BI itu memberi beasiswa dan merekrut Prof. Bank Indonesia itu memberi beasiswa kepada mahasiswa FMIPA, kemudian juga Bank Mandiri. Bank Mandiri juga ya. Banyak sekali ya banyak mitra kerjanya di sini ya, Prof ya. Betul. Untuk yang non mitra kerjanya itu dengan LIPI, dengan BMKG,
kemudian dengan Pemkot, Pemprov, BPS Biro Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu juga kami sebagai mitra kerja, ya. Dan itu juga untuk mengenalkan kepada para stakeholder bahwa mahasiswa kita ini juga memiliki kompetensi di bidang kerja mereka masing-masing. Oke, luar biasa. Nah, saya ketahui di sini memang banyak sekali fasilitas yang oke. Akademiknya pun juga luar biasa. Bagaimana dengan prestasinya? Pasti banyak ini. Mungkin dengan Bu Siva mungkin boleh menjelaskan mungkin beberapa prestasi yang membanggakan ya. Saya tahu juga ada banyak sekali soalnya. Ya, prestasi yang sangat membanggakan. Ini kemarin di universitas ini kan kita sering mengikuti kegiatan yang di Belmawa. Nah, itu masuk dalam sistem pemeringkatan. Nah, di pemeringkatan ini FMIPA ini tempatnya mereka. Jadi program kreativitas mahasiswa kemarin kita ada di nomor 11, itu semua dari FMIPA. Wow. Dari se-Indonesia nomor 11. Dan itu yang menghasilkan itu adalah dari FMIPA. Mendapatkan medali emas ya untuk kegiatan itu. Kemudian KN MIPA ya, kompetisi MIPA itu jelas kita juga mendapatkan medali untuk itu. MTQ ya dikirim itu juga anak-anak MIPA itu juga banyak. Wirausaha, terus kegiatan-kegiatan internasional yang lomba-lomba ini banyak sekali. Nah ini dari FMIPA. Jadi adik-adik jangan khawatir, kita itu bisa juara dimanapun berada. Oke, jangan khawatir, pokoknya langsung aja gabung di Fakultas MIPA ya. Kita tunggu nih adik-adik calon mahasiswa. Baiklah, karena keterbatasan waktu, langsung aja kita untuk menuju ke closing statement. Mungkin dari Pak Dekan, silakan. Ya, adik-adikku, jangan takut masuk FMIPA ya. Bergabunglah dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini Anda akan belajar banyak sekali inovasi-inovasi yang nantinya akan berguna untuk kehidupan adik-adik semuanya dan berguna bagi masyarakat. Sekaligus di FMIPA juga akan dilatih bagaimana berwirausaha. Lulusan FMIPA juga banyak yang berwirausaha, tidak hanya menjadi pegawai tetap, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan di FMIPA UNESA ini. Oke, baik, luar biasa. Mungkin selanjutnya dari Prof. Vida ataupun dari Ibu Mas dan juga Ibu Siva ingin menyampaikan closing statement, singkat saja. Ya, terima kasih. Jadi adik-adik bergabung dengan FMIPA karena FMIPA ini sebenarnya dari 5 prodinya yang pendidikan itu sudah terakreditasi internasional AZIN. Kemudian yang 4 ini menyusul insya Allah karena nanti tanggal 21 sampai 24 kita akan divisitasi secara online oleh ASIIN. Terima kasih. Monggo. Dosen-dosen di FMIPA itu adalah dosen unggulannya UNESA. Karena FMIPA itu dosennya 161 orang, itu 15% sudah guru besar. Wow. Dan hampir 65% itu sudah doktor. Jadi itu unggulan dari FMIPA, dosennya luar biasa. Oke, adik-adik sekalian, kami tunggu di FMIPA. Bakat dan minat Anda apapun akan kami dampingi untuk menjadi juara nomor 1 dan akan merasa nyaman di FMIPA. Jangan lupa untuk datang ke FMIPA. Oke, mantap, luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami aturkan kepada Dekan FMIPA, Profesor Dr. Matlazim MSI, kemudian Wakil Dekan Bidang Akademik, Profesor Dr. Vida Rahmadiarti MKes, bersama dengan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Ibu Dr. Hajah Masriah MPD, dan juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, ada Ibu Dr. Siva Indana MPD. Terima kasih sekali lagi kami aturkan bisa hadir di Bincang UNESA kali ini. Nah, kita tunggu ya kehadiran calon mahasiswa FMIPA UNESA untuk bisa bergabung bersama kami sekarang juga. Oke, saya Doni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kece People, Kece Radio, your easy listening station. Bye! Lihat sini, terus dadanya ke situ. Oke. Saya Doni ya. Iya. Oke. Keep rolling apa lagi? Baunya ke sana. Kece Radio.